Selamat siang, saudara-saudara terkasih tentang asuransi di tingkat akademi dan bisa asuransi. Kali ini, siang hari ini, Jumat 26 Maret 2021, di kantornya di tingkat akademi, saya ingin berbagi kepada Anda mengenai dengan topik berinvestasi di asuransi. Benarkah atau bolehkah atau bagaimana kalau kita berinvestasi di asuransi? Lebih menguntungkan atau tidak? Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kembali lagi, jangan bertanya kepada siapa, penjual ataupun pemasar asuransi. Ya, tanyalah kepada orang-orang yang betul-betul tidak punya kepentingan atas keputusan yang akan Anda beli. Kenapa? Kalau Anda membeli dari mereka dan mereka dapat komisi, tentu mereka punya kepentingan. Tetapi kalau Anda bertanya kepada orang lain yang tidak punya kepentingan apapun terhadap apakah Anda jadi beli atau tidak, nah, tanyalah siapa yang tentunya yang lebih paham dan tidak punya kepentingan terhadap Anda semua, ya. Oke. Sekarang sebelum kita memutuskan bahwasannya kita boleh atau tidak berinvestasi di asuransi, pertama kita mesti memilah ataupun memahami terlebih dahulu apa sih fungsi asuransi. Seperti kita ketahui bersama bahwasannya asuransi berfungsi untuk dapat memperkecil ataupun mengalihkan risiko yang kita miliki kepada perusahaan asuransi. Itu fungsinya. Jadi kita punya risiko, misalnya kita punya risiko rumah, kebakaran, punya risiko kematian, dan risiko yang lain, kita miliki, kita transfer kepada perusahaan asuransi. Supaya kalau misalnya terjadi musibah, kita akan mendapatkan penggantian klaim ya dengan membayar premi yang lebih kecil, kita mendapatkan penggantian klaim ya dari perusahaan asuransi. Itu fungsi asuransi. Tetapi kemudian apakah cuma sana saja? Nah, jadi sampaikan walaupun kita membeli asuransi ya, kita pun juga punya risiko dalam membeli asuransi ya. Jenis kita kenapa? Karena kita mesti paham dulu jenis polis asuransinya yang kita beli apa, ruang lingkup jaminan apa yang kita butuhkan, serta memilih perusahaan asuransi pun juga mesti hati-hati karena tidak semua perusahaan asuransi itu baik ya, tetapi sebagian besar baik ya. Kemudian jenis polis asuransi apa yang kita memiliki? Tentu sesuai dengan kita punya jenis risiko yang kita mau beli. Katakanlah misalnya tadi kematian. Oke, ada beberapa asuransi jiwa yang menawarkan atau term life, atau whole life, ataupun endowment, ataupun unit link, atau yang lain. Nah, jenis mana yang jual paling cocok? Kita mesti kaji lebih jauh. Nanti kita coba bahas. Kemudian ruang lingkupnya apa? Katakanlah misalnya tadi mau beli asuransi kebakaran. Apakah cukup dengan polis standar kebakaran Indonesia atau kita mesti beli property all risk? Nah, ini kembali lagi kita mesti melakukan manajemen risiko diri, ya. Jadi sebelum memutuskan membeli asuransi, kita mesti melakukan manajemen risiko terlebih dahulu. Nah, kemudian berasuransi bertujuan meminimalisir risiko atau memperkecil risiko tadi saya sampaikan dengan membayar premi yang lebih rendah atau lebih kecil, kita kemungkinan mendapatkan penggantian klaim yang jauh lebih besar bila mana risiko yang terjamin dalam polis terjadi, ya. Tidak semua risiko dijamin polis. Perhatikan baik-baik ya. Kemudian sementara, kita tadi sudah belajar fungsi asuransi sementara, fungsi investasi lah tadi mengembangkan dana yang kita miliki saat ini bagi keperluan masa depan dengan berharap dana yang kita investasikan itu akan bertumbuh besar di waktu mendatang sehingga keperluan kita di masa mendatang bisa kita penuhi ya. Itu tujuannya apa? Tadi berinvestasi untuk mengembangkan, meningkatkan kita punya dana dari bulan ke bulan ya, dari dana yang hari ini kita dapatkan, kita peroleh, kita sisihkan untuk dapat menata masa depan lebih baik ya. Tapi kemudian apakah investasi berisiko atau tidak? Tentu ya. Investasi itu berisiko, ada yang dikenal high risk, high gain atau high gain high risk ya. Semakin besar peluang keuntungannya, semakin besar pula risikonya. Jadi berinvestasi itu berisiko ya, tapi kemudian memang itu tujuan berinvestasi. Namun kita harus perlu mengkaji lebih jauh ya. Kita mesti pahami kita punya profil diri kita. Apakah kita kan tipe konservatif, tipe moderat atau agresif? Kita mau pilih yang mana? Itu sesuai dengan mungkin tujuan keuangan, usia, kemampuan dan pengetahuan kita sendiri. Jangan sampai katakanlah orang lain beli suatu jenis investasi saham, kita ikut juga, padahal kita nggak paham, kita nggak tahu, ya. Atau orang lain berinvestasi dalam bisnis, kita pun ikut-ikutan bisnis. Ya, akhirnya kita habis, modal kita melayang ataupun gone ya. Jadi kita harus menyesuaikan kita punya jenis investasi sesuai dengan profil diri masing-masing. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, saya punya jenis investasi yang terbaik apa? Saya bilang saya nggak bisa jawab pertanyaan Anda. Saya mesti tanya dulu pada Anda. Ibarat investasi itu ibarat kita mau Kita mau menjahit baju. Jadi kita mesti ukur dulu baju
ukuran badan Anda. Kita mesti tanya dulu, Anda suka motif apa? Ini tujuan pakaian ini buat apa? Jadi tidak serta-merta suatu investasi cocok untuk satu orang dan cocok buat orang lain. Belum tentu. Jadi kita mesti sesuaikan, kita mesti Kita mesti pilah-pilah sesuai dengan karakteristik profil dari masing-masing. Tidak bisa berlaku pada secara umumnya. Kemudian, banyak instrumen investasi. Kita mesti pahami tersebut ya. Ada yang real asset, ada yang paper asset. Real asset misalnya katakanlah beli logam mulia batangan, ya, beli rumah, beli tanah, ruko, kemudian bangun bisnis, itu real asset. Sementara paper asset ada yang namanya deposito, kemudian ada namanya obligasi, surat utang negara ataupun saham atau reksadana, ya. Nah, saran saya kalau mau beli emas batangan jangan beli kertasnya tapi beli batangnya, beli barangnya ya, supaya Anda simpan di SDB ataupun di tempat yang Anda pikir aman ya. Semakin tinggi returnnya semakin tinggi risikonya. Nah, kemudian Anda ingin menggabungkan investasi dan asuransi, membeli investasi dari perusahaan asuransi ya. Asuransi jiwa ataupun nanti asuransi umum, katanya asuransi umum mau jualan juga Pak Edi ya. Nah, saya pikir kalau katakanlah tadi Anda atau kita membeli investasi dari perusahaan asuransi, itu mempertinggi risiko polis asuransi yang kita miliki. Tadi kan fungsi asuransi apa? Memindahkan, memperkecil risiko kita yang kita miliki kepada perusahaan asuransi. Nah, sekarang kita gabungkan risiko investasi dalam asuransi. Berarti apa? Polis asuransi yang tadi meminimalisir risiko, kita gabungkan investasi. Ya, berarti polis yang kita miliki itu semakin tinggi tingkat risikonya. Ya, kenapa? Karena tadi investasi berisiko. Jadi tujuan berasuransi untuk meminimalisir ataupun memperkecil ataupun mengalihkan risiko berkurang dengan adanya investasi. Kenapa? Tadi investasi berisiko. Kemudian selain berisiko, ya, kita berinvestasi di perusahaan asuransi, kita ketahui bersama perusahaan asuransi bukanlah perusahaan pengelola dana. Perusahaan adalah perusahaan pengelola risiko. Dia menerima risiko, kemudian dia tahan risiko itu sendiri, dan kemudian ada sebagian dia reasuransikan ke perusahaan reasuransi, spreading of risk. Tetapi kalau dana investasi dia tidak boleh kelola sendiri. Dia mesti outsource ke perusahaan lain, entah ke MI, entah kemana. Intinya dana yang mereka kumpulkan dari masyarakat, mereka ahlikan ke seseorang yang paham tentang investasi. Nah, tentunya ya, kalau katakanlah dia memakai pihak ketiga, kita tidak tahu apakah dana yang kita miliki yang kita sampaikan pada perusahaan asuransi dia alihkan juga ke perusahaan investasi atau tidak. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang perusahaan asuransi, ya. Apakah mereka menyetorkan ke perusahaan MI atau tidak? Karena kita tidak berhubungan dengan perusahaan MI-nya, ya. Kemudian kita tidak tahu apa yang terjadi, sehingga risiko itu tersebut sangat tinggi. Ya, kemudian setelah itu, selain kata tadi risikonya sangat tinggi karena kita tidak mengenal MI-nya dan kita tidak bisa berkomunikasi dengan MI-nya, juga sama ya. Mereka biayanya akan lebih tinggi, Kenapa? Karena perusahaan asuransi mengutip juga fee. Ya, selain tadi bayar biaya MI, pengelolaan dana, juga perusahaan asuransi mengutip fee. Tetapi kemudian apakah ada perusahaan asuransi yang bisa memberikan investasi yang lebih tinggi dibandingkan deposito? Ada beberapa perusahaan asuransi jiwa yang bisa memberikan return lebih tinggi daripada deposito. Tetapi kemudian kalau lebih tinggi daripada indeks saham, nah ini yang Anda mesti hati-hati. Atau seperti reksadana, nah Anda mesti hati-hati ya, karena tingkat investasinya sangat bergantung kepada kinerja investasi di bursa saham. Nah, kemudian kembali lagi, apakah kita boleh menggabungkan? Nah, jadi berinvestasi di perusahaan asuransi bukanlah pilihan yang tepat, ya. Tetapi ada produk asuransi jiwa yang memberikan return yang lebih tinggi daripada deposito. Namun Anda harus percaya benar siapa perusahaan asuransi jiwa tersebut. Ya, Anda betul-betul percaya siapa pemiliknya. Ya, kemudian Anda harus betul-betul memahami bagaimana mereka mengelola dana Anda di sana. Tidak semua perusahaan-perusahaan asuransi jiwa nakal, tapi ada juga beberapa yang nakal. Ya, kemudian jangan tempatkan dana Anda dalam satu keranjang. Ya, kalau misalnya Anda punya dana investasi 1 miliar, Anda kalau bisa tempatkan ke 5 atau 10 keranjang. Mungkin lebih repot, tapi lebih aman buat Anda. Sehingga bila mana suatu saat ada perusahaan asuransi tersebut bermasalah, ya, maka Anda cuma 1 keranjang yang pecah telurnya. Ya, kembali lagi,
Apakah berinvestasi di asuransi lebih baik? Saya pikir bukan pilihan tepat. Tetapi ada beberapa perusahaan asuransi jiwa yang memberikan return lebih tinggi dari tingkat bunga deposito. Tetapi kembali lagi, Anda harus percaya benar perusahaan asuransi jiwa yang menjual produk tersebut dan tanyakan kemana dana Anda dikelola. Dan Anda harus percaya siapa perusahaan asuransi jiwanya, siapa grupnya, dan siapa yang menghandle, ya, yang menghubungi Anda. Jadi kembali lagi, itu semua perusahaan Anda. Saya tidak bisa menyarankan, ya, kemudian tidak bisa juga mengiyakan. Ya, intinya Anda punya risiko, ya. Nah, sekarang saya harapkan perusahaan tersebut di tangan Anda dan semoga Anda mendapatkan suatu insight terkait dengan apa yang saya sampaikan. Saya tidak punya rekomendasi kepada siapa Anda mesti membeli. Ya, tentunya kepada perusahaan asuransi, tapi hati-hatilah, ya, Anda harus bijak. Demikian saran ataupun saya punya sharing kepada Anda siang hari ini, ya. Semoga bermanfaat dan salam saya buat Anda semua dan keluarga. Semoga sehat selalu. Selamat sore.